Shalom. Kembali lagi di sini bersama saya, saudara-saudara. Kita membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dan saya berharap bahwa saudara sudah membaca dan setiap pasal yang kita bahas, supaya saudara dapat mengerti keseluruhan firman Allah dan membuat saudara-saudara juga dapat mengenal cara pikiran-pikiran Tuhan, kehendak Tuhan atas bumi ini, atas bangsa, atas pribadi atau keluarga saudara. Nah, kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Namun saya mengajak kita sejenak berdoa. Bapa, terima kasih sumber kehidupan kami yang memberikan Roh Kudus di dalam kami untuk memberikan kepada kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ini. Demi nama Yesus, kiranya firman-Mu berkarya dalam hidup kami. Amin. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, yaitu berbicara tentang Gideon. Pada masa itu, seperti kita sudah membaca pasal-pasal sebelumnya, bahwa bangsa Israel, saudara-saudara, setiap kali seorang hakim atau penyelamat yang dikirim Tuhan untuk mereka itu meninggal, maka mereka mulai kembali kepada kehidupan mereka yang lama, berbuat jahat di mata Tuhan dengan menyembah atau mengikuti cara hidup orang-orang Kanaan, saudara-saudara, yaitu mulai menyembah kepada Allah orang-orang Kanaan. Dan di dalam ayat 1 dikatakan demikian, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mereka berada di bawah penindasan akibat daripada perbuatan mereka yang tidak benar. Mereka menyimpang dan meninggalkan ajaran Tuhan, saudara-saudara. Dan mereka dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Midian. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam keadaan takut mereka bersembunyi, saudara-saudara, karena bangsa Midian begitu keras menindas mereka, merampas segala harta-harta mereka, terutama hasil-hasil pertanian mereka, sehingga mereka melarat, saudara dikatakan, dan menjadi kelaparan. Lalu Tuhan dalam anugerahnya, saudara-saudara, mengirimkan seorang nabi kepada mereka. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku berfirman, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengar firmanku. Saudara yang saya kasihi, Tuhan dalam anugerahnya mengutus seorang nabi mengingatkan mereka akan perbuatan Tuhan. Bahwa yang membawa mereka ke negeri itu bukan kuat kuasa mereka, bukan kemampuan mereka, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Semata-mata karena Tuhan yang telah berjanji, maka Tuhan membawa mereka dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Maka Tuhan telah membawa ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak mendengar firman Tuhan dengan baik, saudara, melakukannya. Dan akhirnya mereka mengalami penderitaan itu. Tetapi kemudian, saudara-saudara, Tuhan mendatangi seorang di antara mereka di dalam ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri, ya, kemudian dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian,
Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang kepada seorang anak muda yang bernama Gideon. Dan Tuhan menjumpai Gideon yang sedang bersembunyi mengirik gandum karena mereka takut. Dan dalam penampakan Tuhan, dalam berupa malaikat, saudara-saudara, ini yang sering kita temukan di dalam perjanjian lama. Seringkali Tuhan menampakkan diri dalam berupa malaikat. Ya, ada dua jenis, saudara-saudara. Tuhan seringkali menampakkan diri terlebih dahulu dalam berupa malaikat. Tetapi ada memang yang karena itu adalah malaikat dan dia tidak minta disembah. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini. Walaupun awalnya dia menampakkan diri dalam rupa malaikat yang dikenal oleh Gideon, saudara-saudara, adalah dengan maksud untuk tidak membuat Gideon ketakutan. Karena bagi orang Israel, berjumpa dengan Tuhan berarti mati, saudara-saudara. Nah, tetapi saudara-saudara di sini, malaikat ini menampakkan diri dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa, yang gagah berani. Yang benar aja, kata Gideon. Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semua ini terjadi? Kalau Tuhan menyertai kami, di mana perbuatan-perbuatan Tuhan yang diceritakan nenek moyang kami itu? Bahwa Tuhan itu melepaskan kami dari segala hal-hal yang buruk, dari tangan Firaun di Mesir itu, dan di perjalanan hingga tiba di sini. Di mana semua itu yang telah diceritakan kepada kami? Sekarang Tuhan menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian. Padahal itu akibat daripada perbuatan mereka sendiri, saudara-saudara, yang Tuhan sudah katakan jauh sebelumnya. Kalau kamu mengikuti cara hidup mereka, maka mereka akan menguasai kamu dan menindas kamu. Itu adalah konsekuensi daripada mengikuti Allah bangsa lain, saudara-saudara. Tetapi mereka tidak mau mendengar Tuhan. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Tetapi Tuhan di sini berkata, diperjelas oleh malaikat ini, dikatakan berpalinglah Tuhan. Kali ini dinampakkan bahwa malaikat di sini adalah Tuhan yang tampak dalam wujud manusia. Inilah istilah teofani itu, saudara. Bahwa seringkali Tuhan yang menampakkan diri dalam perjanjian lama, saudara-saudara, dalam bentuk malaikat. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan berkata, berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi, saudara-saudara, apabila orang, saudara-saudara, diberitahukan kepadanya, dan ini menjadi seperti kebanyakan orang, saudara-saudara, kalau mau diberi tanggung jawab, saya kan orang kecil, kita kan orang yang dari keluarga yang terbelakang. Kami bukan siapa-siapa. Itu bukan panggilan saya. Itu bukan, saudara-saudara, talenta saya. Saya tidak bisa untuk hal itu. Banyak alasan, saudara-saudara, yang membuat orang untuk menghindar, untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Sama seperti Gideon, sama seperti Musa juga. Orang hebat itu ketika dipilih Tuhan, dia bilang, saya tidak pandai ngomong Tuhan. Tuhan bilang, loh, yang punya lidah siapa? Yang ciptakan lidah siapa? Kan aku akan membuat engkau bisa ngomong. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah melihat lukisan yang hebat, ya, dan melihatnya di depan lukisan itu ada cacat dan ada sebuah kuas di situ, dan saudara melihat itu dan saudara berpikir, wow, dengan kuas sekecil ini
bisa sebuah gambar yang bernilai mahal terjadi. Saudara, bukan masalah kuasnya saudara-saudara, atau catnya yang berwarna-warni, cat yang yang bagus itu, tetapi di tangan siapa saudara-saudara akan kuas dan cat itu bisa menghasilkan gambar yang besar dan gambar yang indah, yang mengagumkan, yang mahal harganya itu saudara-saudara. Bukan karena kuas itu, tetapi di tangan siapa kuas itu saudara, ketika dia sapukan. Demikian saudara-saudara, selalu manusia itu memandang dirinya kecil. Selalu manusia itu memandang dirinya, saya orang berdosa. Selalu manusia itu saudara-saudara memandang ke dalam dirinya, kemampuannya. Nah, itulah juga yang ada pada Gideon. Tetapi saudara, kita membaca dalam seluruh bagian firman Tuhan ini, kalau saudara membacanya saudara-saudara, cara pandang Allah berbeda terhadap Gideon. Ketika Tuhan melihat Gideon, Tuhan melihat saudara dengan cara pandangnya dia. Dia berkata, engkau pahlawan. Gideon bilang, aku dari suku paling kecil. Aku ini Tuhan paling muda di antara sukuku, dan sukuku ini adalah suku yang di antara suku kami yang paling kecil lagi. Suku paling kecil, udah gitu di dalam suku itu kami paling kecil dan aku paling muda. Wah, saudara-saudara, betul-betul dia merasakan bahwa itu perkataan yang, mengada-adalah Tuhan terhadap saya. Tetapi itulah cara pandang Tuhan. Tuhan berkata, kalau aku menyertai engkau akan menyelamatkan bangsa ini. Dia kaget saudara-saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam dialog itu? Ayat 17 sangat penting buat kita. Gideon berkata, maka jawab Gideon kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dia minta tanda saudara-saudara yang saya kasihi. Nah, disinilah kunci saudara-saudara. Mengapa pandangan Tuhan dan pandangan daripada Gideon sangat berbeda? Karena Gideon melihat saudara akan kemampuan dirinya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melihat Gideon dalam kasih karunia-Nya terhadap Gideon. Kasih karunia saudara adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, yang tidak layak dia terima, tapi dia berikan. Dia memang seorang penakut, dia memang seorang yang terkecil, sukunya yang terkecil. Dia di antara suku itu, keluarganya yang paling kecil dalam suku, bani suku itu. Dan belum lagi dia yang termuda di dalam keluarga itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, dalam kasih karunia Tuhan, maka yang terkecil ketika kasih karunia turun atasnya saudara, maka satu perkara besar terjadi dalam diri orang itu. Ada kekuatan ilahi yang membuat dia menjadi seorang pahlawan. Biasanya pahlawan itu saudara, dia sudah berjasa. Tetapi sebelum dia berjasa, dia telah menjadi seorang pahlawan di mata Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudara. Dan ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara akan perjanjian baru yang sesungguhnya. Di sini kita melihat saudara bahwa sesungguhnya sejak awal Tuhan ingin manusia hidup dalam kasih karunia, bukan di dalam kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri. Mengapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka dia adalah manusia yang diikat oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Di dalam dosa hanya ada kelemahan, di dalam dosa hanya ada perbudakan. Dia diperbudak oleh perasaan kecil, dia diperbudak oleh perasaan-perasaan dan segala hal yang membuat dia merasa tidak berguna, tidak mampu, saudara-saudara. Dan tidak bisa keluar dari kehidupan ketakutannya. Dia tidak bisa keluar dari kungkuan dosa yang menjerat dia, saudara. Semakin dia mau keluar, semakin dosa itu sepertinya mencengkeram di dalam dirinya dia. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan, yang dia tidak pikirkan, yang dia tidak usahakan, yang dia saudara-saudara tidak memiliki andil di dalam, tetapi Tuhan karuniakan. Sejak awal Tuhan telah memberikan dan menginginkan manusia hidup dalam kasih karunia. Adam dan Hawa jatuh saudara. Lalu kemudian mereka bersembunyi, mereka takut. Mereka berusaha menutupi dosa, ketelanjangan mereka.
Tetapi Tuhan datang mencari. Mereka melarikan diri ketika mendengar langkah Tuhan. Mereka bukan mendekat, tapi melarikan diri, saudara. Mereka tidak merasa mampu untuk bertemu Allah. Tapi Allah dalam kasih karunia-Nya menghampiri manusia dan berkata kepada Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Tuhan sejak awal telah menjanjikan kasih karunia. Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Bahwa datang dari Tuhan itu sendiri. Ya saudara-saudara. Dan akan memberikan saudara jalan keluar dari dalam dosa dan maut dan kematian yang dialami oleh manusia yang berdosa. Inilah yang dinyatakan. Jadi kita melihat, saudara, di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat, orang selalu melihat ke dalam dirinya. Selalu berusaha dengan kemampuannya untuk melakukan hukum-hukum itu untuk mencapai Allah. Tapi mustahil dalam keberdosaan manusia, saudara. Tetapi di dalam kasih karunia, saudara-saudara, maka kita menghadap Allah bukan berdasarkan pandangan diri kita, tapi berdasarkan pandangan Allah terhadap diri kita. Dia berkata, engkau pahlawan. Sama seperti Rasul Paulus berkata, engkau lebih dari pemenang. Mengapa? Bukankah engkau tidak berperang? Tetapi engkau sudah menjadi seorang pemenang. Engkau sudah menjadi seorang pahlawan. Pahlawan kita adalah Kristus. Dia telah memenangkan peperangan atas dosa dan maut itu, saudara-saudara. Dan kemenangannya itu diberikan, didedikasikan kepada kita. Inilah yang menyebabkan kita memiliki sekarang ini akan kepahlawanan Kristus di dalam diri kita. Akan kemenangan Kristus menjadi milik kita. Bahwa kematian Kristus adalah kematian kita terhadap dosa. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita, saudara-saudara, dalam hidup yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Kepahlawanannya atas dosa dan maut mengalahkan itu, saudara, adalah kepahlawanan kita. Jadi dari sejak awal Tuhan sebenarnya telah memberi kasih karunia dan mengharapkan manusia mau hidup di bawah kasih karunia. Tetapi di Gunung Sinai orang Israel menolak. Mereka berkata, udah Musa kau aja berhadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, apa dia mau untuk kami lakukan, kami lakukan. Mereka merasa sanggup. Tapi kemudian ternyata hukum yang Tuhan berikan itu, pada akhirnya, saudara, mereka tidak sanggup. Mengapa? Karena standar ilahi yang ada dalam hukum itu. Standar kesucian hukum itu adalah standar kesucian Allah yang tidak mungkin dicapai manusia karena manusia berdosa dan tidak memiliki kesucian yang cukup untuk mencapai kesucian Allah. Maka Allah sendiri yang datang, saudara. Di dalam anugerahnya, Dia berkata di sini, kalau sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Wah, mau engkau sendiri berfirman kepadaku. Manusia selalu minta tanda. Tapi Tuhan telah beri tanda kepada kita, saudara. Bahwa Dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Tanda apa yang Tuhan berikan? Dia memberikan Natal kepada kita. Yaitu seorang bayi di dalam palungan. Yang kemudian bayi ini oleh orang Majus dikatakan seorang raja yang tidak biasa seperti raja lain. Raja di atas segala raja setelah lahir ke dalam dunia ini. Wah, Herodes kebakaran jenggot. Tetapi saudara-saudara, memang dia adalah raja alam semesta ini. Dialah, saudara-saudara, pahlawan, raja yang memimpin peperangan atas dosa dan maut dan telah mengalahkan itu dan mendedikasikannya kepada kita, saudara-saudara. Maka sangat mengenaskan sekali kalau masih ada orang-orang Kristen merasa seperti ini, saudara. Dia sudah mendapat kasih karunia, tetapi dia selalu merasa kecil. Aku orang berdosa. Aku kan orang kecil. Aku tidak mampu. Aku tidak punya karunia talenta itu. Engkau menghina pemberian Allah. Engkau menghina kasih karunia itu, saudara-saudara. Engkau sudah diampuni. Engkau sudah diampuni, saudara-saudara. Pengampunan itu ada 3 dimensi. Pengampunan masa lalu, pengampunan masa sekarang. Itu kasih karunia untuk masa kini. Dan kasih karunia untuk masa yang akan datang. Sudah berlangsung. Yesus hanya sekali mati untuk yang dulu, sekarang, dan untuk yang akan datang.
Pengampunan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Engkau sudah diampuni, engkau sudah diselamatkan. Tapi banyak orang selalu merasa orang berdosa. Itu sebabnya dosa terus masih mengintai dan menguasai dan membawa dia jatuh lagi, jatuh lagi. Dia tidak pernah hidup dalam kesadaran bahwa dia pahlawan yang sudah menang atas dosa. Dia pahlawan yang telah menyelesaikan maut. Maka dosa dan maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Saudara pilih mana? Cara pandangmu terhadap dirimu atau cara pandang Allah saat ini terhadap dirimu? Kalau engkau memandang dirimu terus, sepertinya rendah hati, saudara berkata kita manusia berdosa. Tetapi itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu adalah kesombongan yang tertinggi, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena sombong itu, saudara-saudara, adalah tidak menempatkan kebenaran atau Kristus pada posisi yang seharusnya. Rendah hati, saudara, adalah menempatkan kebenaran atau posisi pada sesungguhnya. Apakah kita sombong berkata bahwa kita pahlawan, bahwa kita pemenang, bahwa kita adalah orang-orang kudus, orang benar? Tidak, itu kebenaran dalam Alkitab. Setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, jemaat-jemaat Tuhan, Rasul Paulus menyebut mereka orang kudus, orang benar. Tidak pernah Rasul Paulus berkata kepada jemaat orang berdosa yang ada di Filipi atau Efesus. Tidak. Karena Rasul Paulus tahu persis, saudara, siapa kita di dalam Kristus. Adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, saudara. Karena apa? Yesus yang menang lalu didedikasikan kepada kita. Karena itu, saudara, kitalah pahlawan yang telah memenangkan peperangan itu. Oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ini pemberian yang cuma-cuma. Dengan kita, saudara-saudara, terus merasa dalam hidup kita masih berdosa, masih orang begini, orang begitu. Ini adalah orang yang tidak menghargai pemberian. Tidak berterima kasih atas pemberian itu yang telah membuat dia keluar dari dunianya yang lama itu menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Tapi dia keluar dari sana, saudara-saudara, dan dia mau tetap di Mesir dengan pola hidup Mesirnya, saudara-saudara, pola pikirnya tidak pernah bertobat. Metanoia, berubah oleh pembaharuan akal budimu, kata Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Itulah bertobat, saudara. Artinya akal budi, pola pikir kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar, menjadi orang kudus, menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sangat dikasihi di mata Tuhan. Layak dan sudah dilayakkan, saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kiranya kebenaran ini, saudara, membesarkan hati kita dan membuat kita semakin yakin bahwa apa yang Tuhan karuniakan kepada kita itu jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Engkau adalah pahlawan. Engkau belum berbuat jasa apapun, Tuhan sudah berkata engkau pahlawan. Jauh sebelum saudara lahir, jauh sebelum saudara menginginkan Yesus, jauh sebelum saudara percaya kepada Yesus, Yesus telah memenangkan peperangan 2000 tahun lalu, dan Dia telah menyiapkan semua itu ketika engkau lahir dan telah menaruh cap itu karena pilihannya terhadap engkau. Dia berkata engkau lebih dari pemenang. Hanya di dalam kasih karunia, saudara, dikatakan dalam Roma pasal 6, manusia tidak lagi berbuat dosa. Di dalam kasih karunia, saudara, yang diberikan oleh Allah, dosa tidak lagi berkuasa. Tapi Roma 4, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, bahwa hukum Taurat merangsang dosa. Semakin orang hidup dalam hukum Taurat, seolah-olah dia rendah hati, padahal dia sedang tinggi hati. Dia sedang, saudara-saudara, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Seolah-olah rohani, tetapi ini adalah hal yang berbahaya, saudara-saudara. Rohana. Rendah hati, saudara, adalah kita hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, Injil di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia kamu sudah diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatan.
Tidak ada yang bisa memegahkan diri bahwa dia bisa mencapai Allah, dia bisa menyenangkan Allah, dia bisa berharga di mata Allah, dia bisa layak, dia bisa dikasihi karena dia rajin, karena dia berpuasa, karena dia doa semalam suntuk, karena dia doa keliling, karena dia melakukan segala pelayanan rohani, bahkan di sekolah pendeta sampai S3, S4, S Taylor, S Dogger, S apapun saudara. Tidak. Tetapi saudara, Kristus itu telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu kebenarannya. Saudara sudah menjadi pahlawan. Saudara telah menjadi seorang pemenang. 2020 tahun yang lalu, saudara-saudara, ketika Kristus mati di kayu salib, kemenangan itu telah diraih. Kepahlawanan itu telah nyata. Haleluya, itu telah dicapkan ke dalam hidup kita, saudara. Hanya menunggu waktu saudara lahir, karena saudara telah dipilih sejak semula. Inilah kasih karunia. Mari kita bersyukur atas semua. Buatku mulia, ini lagunya, dalam pandangan. Jadi kasih karunia membuat kita mulia dalam pandangannya. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Apakah saudara mau hidup dalam pandangan dirimu sendiri? Atau engkau mau hidup dalam cara pandang Allah kepada engkau? Kalau kau hidup di bawah pandangan Allah, di bawah kasih karunia-Nya, engkau akan hidup berkemenangan di sepanjang jalanmu sampai ke dalam kekekalan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Inilah yang membawa kami hidup selalu dalam kemenangan menghadapi apapun di hidup ini. Karena kamilah pahlawan. Kami memiliki roh kepahlawanan-Mu. Kami memiliki roh pemenang-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ini membuat kami terus berjalan dalam iman itu. Bahwa kami lebih dari pemenang. Kamilah pahlawan. Demi nama Yesus. Amin. Pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Keluarga besar Rema. Tuhan memberkati engkau. Berjalan sebagai pemenang. Berjalan sebagai pahlawan-pahlawan Allah. Haleluya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.